Halo para bos, balik lagi sama Minbis, Mimin Bisnis di channel Ngurus Bisnis. Tempatnya kita bongkar semua peluang cuan yang gak kepikiran sama otak orang biasa. Minbis mau nanya nih, lu pernah nggak lagi asik liburan ke Bali atau ke luar negeri, tapi pikiran lu malah nggak tenang gara-gara kepikiran nasib janda bolong atau kaktus lu di rumah? Takut mereka tewas kekeringan atau malah layu sebelum berkembang. Lu mau nitip ke tetangga? Males dong, entar malah digosipin. Mau nitip ke emak, yang ada malah disiram pakai air bekas cucian beras. Nah, di London sana, ada orang-orang pinter yang ngeliat keresahan para orang tua tanaman ini jadi ladang duit yang subur banget. Nama bisnisnya Plant Hotel alias hotel khusus tanaman. Minbis serius, ini bukan bercanda. Di London ada hotel yang isinya bukan manusia yang hobi komplain, tapi isinya daun-daunan. Tanaman-tanaman ini dapat fasilitas mewah, disiram tepat waktu, dapat sinar matahari yang pas, bahkan ada yang dikasih dengerin musik biar nggak stres. Dan pemiliknya, mereka rela bayar mahal supaya anak asuhnya ini tetap glowing pas mereka balik liburan. Mungkin lu bakal bilang, alah ribet amat hidupnya orang London, tinggal siram doang, apa susahnya? Tapi dengerin Minbis, buat kolektor tanaman hias yang harganya bisa buat beli mobil, kematian satu pot itu adalah kerugian investasi. Disinilah hotel ini masuk sebagai penyelamat aset. Di video kali ini, Minbis bakal bedah abis gimana sistem operasional hotel tanaman ini, berapa cuan yang dihasilkan dari sekedar jualan jasa nyiram air, dan yang paling penting, kalau bisnis ini buka di Indonesia yang isinya tanaman liar aja tumbuh di tembok, kira-kira ada yang mau bayar nggak? Kita bahas secara gamblang. Stay tune, jangan di-skip atau tanaman lu bakal mati ngenes di rumah. Oke para bos, mari kita bedah rahasia dapurnya. Pemain pionir di bisnis ini salah satunya adalah Patch Plant Hotel di London. Mereka nggak cuma nyediain rak kosong, tapi mereka nyediain keahlian khusus. Ingat, tanaman mahal itu manja banget, lebih manja daripada pacar lu yang lagi ngambek. Minbis kasih tahu ya, di hotel ini setiap tanaman dapat perlakuan beda. Ada yang butuh kelembapan tinggi, ada yang nggak boleh kena matahari langsung, sampai ada yang harus diajak ngobrol biar nggak layu. Mereka punya staf ahli botani yang ngerti kapan harus kasih pupuk dan kapan harus ganti tanah. Ini bukan sekedar dititip, ini perawatan medis untuk tumbuhan. Sekarang kita bicara angka. Meskipun banyak yang gratis sebagai strategi marketing di awal, layanan premiumnya bisa bikin dompet bergetar. Bayangin kalau lu kolektor tanaman langka yang harganya ratusan juta, lu bakal rela bayar biaya inap harian daripada pas balik liburan tanaman lu udah jadi jerami. Cuan utamanya datang dari service fee dan upselling, seperti jasa ganti pot, pembersihan daun, sampai konsultasi kesehatan tanaman. Kenapa bisnis ini laku kelas di London? Karena di sana banyak milenial yang tinggal di apartemen sempit dan gak punya lahan, tapi mereka gila tanaman. Pas musim liburan tiba, mereka bingung mau dititip ke siapa. Di dunia bisnis, kebingungan konsumen adalah peluang emas loh. Lu jual solusi untuk rasa cemas mereka, dan mereka bakal kasih lu kartu kredit dengan sukarela. Hebatnya lagi, hotel ini seringkali penuh alias fully booked pas summer holiday. Lu dapat bayaran cuma buat mastiin seonggok daun tepet hijau. Low maintenance? Nggak juga, lu harus teliti. Tapi secara operasional, lu nggak butuh bahan baku mahal tiap hari. Bahan bakunya cuma air, sinar matahari, dan sedikit cinta. Maksud Minbis sedikit skill botani. Pelajarannya buat para bos, bisnis ini membuktikan kalau niche market itu sangat menggiurkan. Lu gak perlu jualan ke semua orang, lu cukup cari satu kelompok orang yang punya hobi mahal dan punya masalah spesifik, lalu lu hadir sebagai penyelamat. Hasilnya, lu bisa monopoli pasar sebelum orang lain sadar. Sekarang kita bicara jujur nih bos. Kalau lu nekat buka hotel tanaman di Indonesia, kira-kira laku nggak? Jawaban Minbis, bisa banget. Tapi jangan salah target. Kalau lo buka di kampung dan ngarep emak-emak nitipin pohon cabainya ke lu, ya siap-siap aja lo cuma dibayar pakai doa. Ingat,
Pasar Indonesia itu terbagi dua. Ada yang pelihara tanaman buat bumbu dapur, ada juga yang pelihara buat status sosial. Nah, target lo adalah kaum urban di kota besar kayak Jakarta atau BSD yang hobi koleksi Monstera variegata atau Aglaonema yang harganya seharga motor metik. Mereka ini kalau liburan, mudik, atau keluar negeri, stresnya minta ampun mikirin tanamannya. Di sini, lo nggak bisa cuma jualan jasa siram, lo harus bungkus dengan nama Plant Hospital and Resort. Lo sediain jasa jemput tanaman pakai mobil ber-AC biar nggak stres di jalan. Lo kasih laporan harian via WhatsApp ke pemiliknya. Orang kaya kita itu paling seneng kalau dikasih pelayanan yang bikin mereka ngerasa spesial. Apalagi kalau pas hari raya Idul Fitri atau libur akhir tahun. Itu adalah peak season buat lo. Daripada lo biarin asisten rumah tangga lo pusing nyiramin puluhan pot pas lo tinggal mudik, mending dititip ke profesional. Cuan nggak tuh? Modal lo cuma tempat yang adem, air, dan pengetahuan soal tanaman. Sisanya, lo tinggal duduk manis sambil dengerin tanaman lo bernafas jadi duit. Kesimpulannya, bisnis hotel tanaman ini adalah bukti kalau masalah sekecil apapun bisa jadi duit kalau lo tahu siapa yang butuh solusinya. Sekian bedah bisnis dari Minbis hari ini. Jangan lupa like, komen lo punya tanaman apa di rumah yang mau dititipin, dan pastinya subscribe biar otak bisnis lo makin subur. Minbis pamit, salam sukses, jangan lupa silam tanaman lo biar nggak layu sebelum cuan.